Di ujung barat Pulau Papua, di tanah kepala burung, ada dua harta karun alam. Di pegunungan tinggi, orang mencari emas. Di pesisir tenang, ada potensi minyak bumi. Pertanyaannya, apakah mereka saudara? Atau hanya tetangga yang kebetulan tinggal berdekatan? Mari kita telusuri asal-usulnya. Minyak bumi lahir dari kehidupan. Jutaan tahun lalu, plankton dan alga mati, tenggelam di dasar laut yang tenang, lalu tertimbun lumpur. Di bawah tekanan dan panas, mereka berubah perlahan menjadi minyak. Ini adalah proses organik, hasil dari sisa makhluk hidup. Sementara itu, emas lahir dari tenaga bumi itu sendiri. Saat lempeng tektonik bertumbukan, kerak bumi retak. Air tanah masuk, dipanaskan oleh magma, lalu naik kembali membawa logam, termasuk emas. Saat fluida mendingin di rekahan, emas mengendap sebagai urat kuarsa. Ini adalah proses tektonik dan magmatik, bukan dari kehidupan, tapi dari napas bumi. Lalu, kenapa keduanya bisa ditemukan di wilayah yang sama? Jawabannya, geologi Papua itu kompleks. Pegunungan Arfak terangkat karena tumbukan lempeng. Saat ia naik, bagian depannya melengkung dan membentuk cekungan sedimentasi di utara, tepat di pesisir selatan Manokwari. Material dari pegunungan, termasuk butiran emas, dibawa sungai ke laut. Tapi minyak tidak datang dari gunung. Ia terbentuk di tempatnya sendiri, di dalam cekungan itu, dari lumpur organik yang tertimbun selama jutaan tahun. Jadi, emas dan minyak bukan saudara. Mereka seperti tetangga beda generasi. Satu lahir dari api, satu dari air. Jika Anda salah strategi, bisa habiskan waktu, tenaga, dan miliaran rupiah, tanpa hasil alias zong. Geologi mengajarkan kita, alam punya banyak cerita sekaligus. Seperti contohnya di Papua, bumi bercerita tentang gunung yang bangkit, laut yang menampung, dan energi yang tersimpan yang merupakan satu paket proses alam yang presisi. Nah, tugas kita bukan hanya menambang, tapi memahami, dan melestarikannya juga. Kalau semua dapat memahaminya dengan demikian alam akan bersambut secara ramah ikhlas dan lestari. Geologi mengajarkan, alam yang bercerita dan ingat pesannya, kelola dengan bijak. Jadi kalau pertanyaannya, dari mana emas luvial di Nabire asalnya? Maka jawabannya adalah berikut. Endapan aluvial indikator adanya sumber primer di hulu. Emas aluvial di sungai-sungai Nabire tidak muncul begitu saja. Ia berasal dari pelapukan dan erosi batuan sumber yang mengandung emas. Struktur geologi sebagai pipa dan ruang bagi emas. Di wilayah Nabire, yang terletak di zona tumbukan Papua, aktivitas tektonik intensif telah membentuk sesar mendatar dan sesar naik. Zona shear dan dilational jogs, fraktur dan rekahan sekunder. Struktur-struktur ini menyediakan jalur fluida hidrotermal dan ruang deposisi untuk emas. Jadi, ya, struktur adalah faktor dominan yang mengontrol di mana emas primer bisa terbentuk. Hanya struktur yang terhubung dengan sistem hidrotermal aktif, misalnya dari intrusi tersier. Berada dalam setting geokimia yang tepat, reduksi presipitasi AU. Memiliki batuan inang yang reaktif, seperti andesit, tuf, atau batu gamping karbonatan. Nabire berada di kaki utara pegunungan tengah Papua, dekat dengan sistem Bekark Basin yang aktif pada Miosen. Meski jauh dari Freeport, yang orogenik porfiri, Nabire memiliki potensi sistem epithermal, LSE-HSE, atau bahkan orogenik skala kecil yang berkaitan dengan deformasi Pliopleistosen. Adanya urat kuarsa emas di sepanjang sesar utama Nabire Mapia, mungkin sumber aluvial saat ini. Rekomendasi eksplorasi untuk menemukan sumber primernya, lakukan tracing aluvial ke hulu, stream sedimen sampling Jipaning. Identifikasi lineamen struktural via citra satelit SRTM. Cari alterasi hidrotermal, silika, argilik, propilitik, di tebing sungai. Fokus pada interseksi sesar atau jog zones di sepanjang sesar utama. Emas aluvial di Nabire bukan kebetulan. Ia adalah jejak dari sistem hidrotermal purba yang dikendalikan oleh struktur tektonik. Menemukan sumber primernya berarti membaca bahasa batuan dan retakan yang ditulis jutaan tahun lalu.